Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raima Supriyanti. Saya akan mempresentasikan makalah seminar pendidikan matematika saya tentang self-similarity sebagai prinsip fundamental dalam teori fraktal. Adapun geometri klasik hanya membahas bentuk teratur seperti garis, persegi, dan lingkaran. Namun, banyak bentuk di alam yang tidak beraturan dan kompleks. Oleh karena itu, muncul konsep fraktal untuk menjelaskan bentuk tersebut. Geometri fraktal merupakan cabang matematika yang berkembang dari geometri klasik untuk menjelaskan bentuk-bentuk kompleks dan tidak teratur. Fraktal adalah objek matematika yang memiliki struktur kompleks dan berulang pada berbagai skala sehingga bagian-bagiannya menyerupai keseluruhan objek. Adapun Integrated Function System (IFS) adalah metode pembentukan fraktal menggunakan transformasi seperti dilatasi atau perubahan ukuran, rotasi, perputaran, translasi, pergeseran. Proses dilakukan berulang atau iterasi. Dengan mengulang proses sederhana, terbentuk pola yang semakin kompleks. Dimensi fraktal menurut Benoit Mandelbrot pada tahun 1982, fraktal adalah objek geometris yang strukturnya tetap, rumit, tidak teratur, dan memiliki self-similarity di setiap skalanya. Secara umum, dimensi fraktal dihitung menggunakan rumus D atau disebut juga dengan dimensi log n per log 1 per r. Dengan keterangan D itu adalah dimensi fraktal, n itu adalah jumlah bagian identik, dan r-nya adalah faktor skalar. Self-similarity sebagai prinsip fundamental. Self-similarity merupakan dasar pembentukan fraktal. Pola terbentuk melalui proses iterasi. Tanpa self-similarity, fraktal tidak dapat terbentuk. Inilah alasan self-similarity disebut sebagai prinsip fundamental dalam teori fraktal. Nah, contohnya bisa kita lihat yaitu dari Code Snowflake. Code Snowflake adalah kurva fraktal yang dibentuk dari segitiga sama sisi melalui proses iterasi yang tak hingga. Setiap sisi segitiga diubah secara berulang dengan aturan yang sama sehingga menghasilkan bentuk yang semakin kompleks. Bisa kita lihat proses pembentukannya, yaitu pada iterasi 0, segitiga awalnya mulai dari segitiga sama sisi, kemudian iterasi 1, setiap sisi dibagi menjadi 3 bagian lagi sama panjang, bagian tengahnya diganti dengan segitiga sama sisi keluar. Kemudian pada iterasi kedua, proses yang sama dilakukan pada setiap sisi. Iterasi ketiga, iterasi diulang kembali pada setiap sisi, membentuk detail yang lebih kompleks. Nah, pada iterasi keempat, semakin banyak iterasi, bentuk semakin kompleks, dan panjang kelilingnya semakin besar. Nah, iterasi tak hingga dalam bentuk akhirnya, jika iterasi dilakukan hingga dihasilkan bentuk Code Snowflake yang sempurna. Nah, bisa kita hitung juga dimensi fraktalnya seperti apa. Log n per log r dengan n-nya itu 4, r-nya 1/3. Kemudian untuk log n itu sama juga dengan 0,602
karena 100,60206 sama dengan 4. Kemudian untuk log 3-nya 0,47712. Jadi bisa kita hitung dimensinya 0,60206 per 0,47712. Maka dimensinya 1,2619. Nah, dimensi fraktal itu lebih besar dari 1 dan tapi kurang dari 2. Nah, ini menunjukkan garis quad snowflake lebih kompleks daripada garis lurus, namun belum sepenuhnya menjadi bidang. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada Sierpinski triangle. Proses iterasi dan hasil akhirnya bisa kita lihat. Iterasi 0 segitiga sama sisi awal. Kemudian pada iterasi 1 segitiga dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian tengah kemudian dihapus. Pada iterasi kedua, proses diulang pada setiap segitiga kecil yang tersisa. Iterasi keempat, proses diulang kembali secara iteratif. Kemudian pada iterasi tak hingganya, menghasilkan pola fraktal yang self similarity pada berbagai skala. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di bagian kecil segitiganya menyerupai keseluruhan segitiga atau disebut juga dengan self similarity. Nah, ciri-ciri dari Sierpinski triangle terbentuk dari proses iterasi sederhana, kemudian dia memiliki pola self similarity yang konsisten, luasnya menuju 0 ketika iterasi tak hingga. Dimensi fraktalnya bisa kita hitung. Diketahui N-nya 3, kemudian R-nya 1/2. Untuk log 3 atau logaritma 3 itu adalah 4,7712. Kemudian log 2-nya adalah 30103. Maka dimensi fraktalnya yaitu 1,585. Adapun fraktal bisa kita lihat di alam. Yang pertama ini ada gambar daun pakis. Nah, setiap bagian kecil daun pakis memiliki bentuk yang mirip dengan keseluruhan daun. Nah, ini juga disebut dengan self similarity. Kemudian kita lihat contoh yang kedua yaitu percabangan pohon. Antara cabang besar bercabang menjadi cabang kecil dengan pola yang serupa. Nah, ini cabang yang kecilnya menyerupai juga cabang yang besar. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, bentuk awan. Terlihat mirip pada berbagai skala dari kecil hingga besar. Ini disebut dengan statistical self similarity. Kemudian ada garis pantai. Tampak tidak teratur dan kompleks, semakin diperbesar tetap terlihat pola yang mirip. Atau disebut dengan fractal dimension. Yang kelima itu ada gunung. Permukaan gunung yang kasar dan tidak rata memiliki pola kompleks yang berulang. Disebut juga dengan statistical self similarity. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa alam menggunakan pola fraktal untuk menciptakan bentuk yang efisien, kompleks, dan indah. Nah, jadi berdasarkan materi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa dimensi yang selama ini kita ketahui yaitu adalah dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Ternyata ada juga dimensi yang dia itu lebih dari 1 tetapi kurang dari 2. Contohnya pada Sierpinski triangle dan juga quad snowflake. Oke, sekian penjelasan saya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kak Raima,
Kami nak bertanya. Ya, silahkan. Nah, pertanyaan dari saya, apa manfaat mempelajari self similarity dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nyi Rizka. Adapun manfaatnya yaitu karena membantu kita untuk melihat pola yang sama dalam kehidupan sehari-hari seperti bentuk daun, kemudian cabang pohon, sehingga kita lebih mudah untuk memahami dan mengenali pola yang ada di sekitar kita. Kalau selama ini mungkin kita tidak tahu, dengan kita mempelajari tentang self similarity tersebut, kita menjadi tahu pola-pola yang mungkin selama ini kita ketahui. Oke, sekian, terima kasih. Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Kak. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya ingin tanya, Kak. Ya, silahkan. Mengapa self similarity disebut sebagai prinsip fundamental dalam fraktal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Deti. Adapun kita ketahui bahwasanya fundamental itu adalah dasar. Nah, jadi mengapa self similarity disebut sebagai prinsip fundamental atau prinsip dasar dalam teori fraktal? Itu karena tanpa self similarity, objek tersebut tidak akan memiliki sifat khas fraktal. Nah, adapun fraktal selalu dibangun dari pola yang diulang terus-menerus atau disebut juga dengan iterasi dalam skala yang berbeda. Nah, jadi kalau seandainya suatu benda itu tidak memiliki sifat self similarity, maka dia tidak bisa dikatakan fraktal. Sekian, terima kasih. Apakah bisa dipahami? Oke, Kak, sudah dipahami. Terima kasih. Ya, baiklah. Semoga apa yang saya paparkan tadi, yang saya presentasikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.